Sekali lagi salam. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdiri. Kita sama-sama membaca satu ayat firman Tuhan yang terambil dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31. Yesaya 40 dengan perikop keselamatan untuk bangsa-bangsa, untuk bangsa yang di dalam pembuangan. Kita baca ayat yang ke-31 dari Yesaya 40 ayat 31, karena satu ayat saja. Kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama ratu yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Silakan duduk. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membacanya dan merenungkan itu siang dan malam. Amin. Amin. Saya bersyukur kepada Tuhan karena atas anugerah Tuhan hari ini saya bisa ada di depan saudara untuk menyampaikan firman Allah. Dan terima kasih banyak kepada pimpinan Persekutuan Doa, hambanya Bapak Thomas yang tadi pagi kau jam 11, kau jam 10 telepon. Pas kita ada sakit dari jam 5 ini ada ketika masuk angin. Jadi tidur begini, saya lihat Pak telepon. Ya beliau tanya ada di Kupang, kok iya ada di Kupang. Karena memang selama corona 3 tahun saya tidak kemana-mana. Karena semua pelayanan saya tidak bisa pergi karena memang situasi dan keadaan. Amin saudara. Ya kalau pelayanan pribadi masuk keluar rumah tidak masalah. Tapi kalau namanya pelayanan KKR, seminar itu memang harus dibatasi. Amin saudara. Dibatasi karena keadaan situasi sehingga tidak bisa kemana-mana saudara. Hampir 3 tahun. Ya namun saya punya persekutuan doa gereja terus berjalan karena kemurahan Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi saudara, potong lihat sekarang bahwa di Jawa bahkan Denpasar itu sudah dibatasi. Amin saudara. Bahkan di Kota Kupang juga sudah mulai dibatasi. Kini hari Minggu tidak ada lagi gereja-gereja yang beribadah saudara. Nah saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang-orang yang setiap hari meminta perlindungan kepada Tuhan, kita mau buat apa saudara? Ada banyak kegelisahan, ada banyak ketakutan, jangan ada yang menyakiti, ada banyak orang mengeluh. Tapi saudara hanya dekat Tuhan kita tenang. Amin. Amin. Hanya dekat Tuhan kita tenang. Hanya dekat Tuhan kita kuat. Sebab itu selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, jangan bosan-bosan kita datang bersekutu dengan Tuhan. Walaupun tadi Imam sudah bilang harus diatur, dan ini ruangan besar tapi sudah makin banyak orang. Ya, mari lihat depan kita atur mau jarak-jarak bagaimana nih. Kecuali susu tambah kursi di luar, supaya di dalam tidak banyak, di luar orang bisa duduk. Ya, seperti kemarin saya lihat siapa juga sudah sesat. Jadi semakin buat ruangan baru, semakin banyak Tuhan kirim jiwa-jiwa. Semakin kasih doa, semakin Tuhan kirim jiwa-jiwa. Kenapa Tuhan kirim? Tanda nama Tuhan ditinggikan, Dia pasti tarik jiwa-jiwa. Kita di sini tidak pamer kita punya hebat. Amin saudara. Kita tidak pamer kita punya karunia. Kalau yang punya ini Tuhan, yang punya semua ini Tuhan, kita cuma yang Tuhan pilih untuk menyampaikan kabar baik. Katakan amin. Makanya tadi pemimpin ujian bilang menyanyi yang harus sungguh-sungguh. Katakan amin. Jangan saudara datang masalah di rumah, masalah yang baik tua, masalah yang baik tua, masalah yang anak, datang muka kering. Tapi tinggalkan itu masalah di luar sana dan datang memuji Tuhan.
Amin. Amin. Dalam pembacaan ini, bagaimana kita nanti mendapat kekuatan baru? Saudara yang dikasih, perhatikan di situ ayat 31. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Apa yang kita buat di tengah-tengah dunia yang sementara dilanda COVID, Indonesia dilanda COVID, Kota Kupang, NTT, semua kabupaten dilanda COVID. Apa yang mau kita buat? Yang kita buat adalah menantikan Tuhan. Katakan amin. Amin. Yang kita buat adalah menantikan Tuhan. Orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Orang yang menantikan Tuhan mendapat semangat baru. Orang yang menantikan Tuhan senantiasa dikuatkan oleh Tuhan. Tapi bagaimana caranya untuk menantikan Tuhan? Bagaimana caranya untuk menantikan Tuhan supaya dapat kekuatan baru? Apakah waktu sibuk dengan keadaan? Atau waktu sibuk dengan keadaan dunia? Atau sibuk mencari hal-hal yang tidak memuliakan Allah? Tapi bagaimana supaya saudara dan saya menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru? Yang pertama, sibuk melayani Tuhan. Mari kita tepuk tangan begitu. Ketika saudara sibuk melayani Tuhan, ada kekuatan baru, ada urapan Allah dilepaskan dalam hidup saudara dan saya. Melayani Tuhan itu bukan sibuk kiri kanan, tapi saudara duduk di kaki Tuhan. Amin saudara. Amin. Amin. Duduk di kaki Tuhan. Di kaki Tuhan bikin apa? Memuji, menyembah Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Kalau saudara duduk di kaki Tuhan, tapi saudara tidak pernah bersekutu dengan Tuhan, tidak pernah punya hubungan dengan Tuhan, bagaimana mau dapat kekuatan baru? Amin saudara. Tidak bisa mendapat kekuatan baru. Tapi ketika saudara punya waktu dengan Tuhan, saudara punya persekutuan dengan Tuhan, bangun pagi mulai menyembah Tuhan, bangun pagi mulai memuji Tuhan. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibawa saudaramu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Ketika engkau bernyanyi, kau rasakan hadiratnya, kau rasakan cobaan-Nya, kau rasakan ada kekuatan Allah mengalir masuk dalam hidupmu. Amin. Amin. Haleluya. Jangan sibuk nonton film Ikatan Cinta. Yang ngomong-ngomong itu tidak mau kalah, sibuk nonton Ikatan Cinta. Kalau nonton Ikatan Cinta biasa 1 jam mata biji berjalan terus. Tapi ketika di kamar memuji Tuhan, mengantuk, mulai menyanyi buka mulut, doa pagi buka mulut mengantuk, aminnya jam 7 pagi. Saudara, saya sudah sampaikan oleh siapa, ada apa dengan cinta? Orang begitu sibuk nonton Ikatan Cinta, tidak ada jawaban dalam film itu. Tapi dengarkan, cinta melahirkan pengorbanan yang pertama. Amin saudara. Cinta melahirkan pengorbanan. Tidak mungkin anak muda dalam pacaran bilang kakak saya beli bakso dulu. Saya ada
uang. Tapi saudara, cinta melahirkan pengorbanan. Sehingga rela berkorban karena cinta. Betul tidak? Betul tidak? Ada perempuan yang bilang, Bapak beta terlalu sayang lihat. Dia minta apa saya kasih, karena memang dia punya uang. Kenapa saudara mau menantikan Tuhan? Kenapa saudara memuji Tuhan? Pertama, karena kita cinta kepada Yesus. Kalau saudara tidak cinta kepada Yesus, tidak mungkin saudara mau berkorban sampai di sini. Amin saudara. Ini bukan orang-orang asli sini semua, ini kan ada dari Kupang, ada dari Oevapi, ada dari mana-mana, ada dari Oebelo, tapi kebanyakan juga dari luar. Amin saudara. Kenapa mau datang sini? Karena cinta kepada Tuhan. Saudara mau berkorban bagi Tuhan, mau datang memuji Tuhan, mau datang menyembah Tuhan. Dan orang yang duduk di kaki Tuhan, pasti dia mencintai Tuhan. Dia siap berkorban untuk Tuhan. Katakan amin. 2019 ketika saya kesini juga lagi membangun ini gedung, ada orang bilang sama saya, Pak, cari orang-orang kaya supaya bangun gereja, karena waktu saya punya gereja belum ada bangunan. Saya bilang saya tidak cari orang-orang kaya, saya cuma cari Tuhan. Amin saudara. Tiba-tiba Tuhan bawa orang kirim bahan. Tahun 2019 kami kerja, tahun 2020 itu Desember kita atap. Waktu mau atap saya hitung biayanya 10 juta. Saya bilang, Tuhan, ini waktu yang singkat. Kalau tidak atap nanti ini kapal bisa noy karena hujan waktu itu. Tuhan kirim orang-orang yang Tuhan bawa yang tidak pernah saya pikirkan. Bahkan sampai hari ini berkat Tuhan terus mengajar. Pembangunan itu terus Tuhan datangkan berkat-berkat. Dan maka semua dan sekarang kemarin sudah selesai rangka plafon. Dan tinggal saja pasang dia punya plafon. Kalau saudara cinta Tuhan, saudara rela berkorban untuk Tuhan, Tuhan juga tidak tanggung dia buka jalan bagimu. Dunia sekarang stres dengan COVID, saudara tidak usah stres. Tuhan punya banyak cara untuk menolong engkau. Asal datang di sini benar-benar cinta Tuhan, bukan karena malu dengan Pak Tom. Halo, bukan malu dengan Pak Tom, tapi datang karena cinta Tuhan. Cinta yang kedua melahirkan keindahan. Kalau cinta biar jelek juga kau bilang cantik. Tapi coba saya cinta biar cantik juga bilang jelek. Karena saya cinta. Cinta itu melahirkan keindahan. Kalau saudara masih cinta Pak Thomas, biar saudara lihat Pak Thomas punya kekurangan disuruh Pak Thomas baik. Tapi coba saudara tidak cinta lagi, ayo Pak Thomas bagi. Sekarang mereka bilang, sayang, gunung akan kudaki, laut akan kuseberangi, persekutu doa bukit Sion lari liwat. Tapi coba kalau dia tidak cinta lagi, biar persekutu doa di muka rumah, gereja di muka rumah pun, dia masa bodoh. Karena sudah cinta. Tapi kalau cinta nona di Oevapi, nyong di Baun, dia pasti datang karena cinta. Melahirkan semangat, melahirkan energi. Makanya bersyukur kalau kaki dan tangan masih sehat, tubuh masih sehat, semua karena pemeliharaan Tuhan. Katakan amin. Coba saudara pun telinga tuli HP harga 10 juta bagaimana? Halo, HP rusak ini, bukan rusak telinga tuli. Makanya bersyukur kalau Tuhan kasih kesehatan. Dan Bapak Ali bilang di polis harus mati bulan 2 sampai sekarang dia masih ada karena pemeliharaan Tuhan. Amin. Manusia bisa tentukan. Dokter
pagi ada anak bilang, Bapak bikin klinik saja. Waktu di rumah sakit, aduh, di rumah sakit vonis corona lagi. Pada saya berdoa saja, haleluya. Sekarang kan orang takut, Bapak pilih takut ke rumah sakit, Bapak pilih takut ke rumah sakit. Karena yang ada di otak mereka nanti corona. Saya tinggal di satu kota yang bawa, yang sarinya bawa mayat corona. Kita mau kemana? Mau berharap sama siapa? Hanya menantikan Tuhan ada kekuatan baru masuk memenuhi hidupmu. Katakan amin. Kita kuat bukan minum M150. Amin. Kita kuat karena Roh Kudus menguatkan kita. Saya bilang kemarin di WhatsApp, uang bisa beli rumah sakit, tapi uang tidak bisa beli bebas dari sakit penyakit. Orang mau punya uang triliun, dia tidak bisa beli bebas dari sakit penyakit. Bisa beli mobil mewah, tapi tidak bisa beli keselamatan dalam perjalanan. Bisa beli tempat tidur yang mewah, tapi tidak bisa beli nyenyak dari tidur yang enak. Bisa saja di tempat tidur mewah, dia tidur, dia mimpi dikejar orang, dikejar bunyiana, dikejar orang, dikejar-kejar, dia bangun, dia kaget, dia kamar tembok. Orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Yang pertama, saudara harus puji-pujian menyembah Tuhan. Amin. Amin. Saudara yang kasih memuji Tuhan. Yang saudara yang kasih, kita baca satu ayat di dalam Ibrani 12. Ibrani 2 ayat 12. Kalau ada yang dapat langsung bacakan buat saya. Ibrani 2 ayat 12. Ibrani 2 ayat yang ke-12. Dengan perikop Yesus seketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Ayat yang ke-12, katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudara. Beritakan namamu, nama Tuhan terus. Dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Kenapa saudara memuji-muji? Karena cinta kepada Yesus. Orang di pesta nikah saja dosanya malu-malu, timur terbongkar. Malu tidak? Dosanya malu kan? Dan voice aku naik. Dosanya malu. Orang baca sampai pagi, pendeta majelis ikut nonton. Tapi orang joget untuk Tuhan, tepuk tangan untuk Tuhan, pendeta majelis bilang itu sesat. Mana yang memuji Tuhan? Di pesta atau di tempat-tempat ibadah? Halo? Halo? Jadi jangan malu-malu memuji Tuhan. Jangan menyanyi seperti baterai soal. Di rumah makin orang pakai suara 3. Di sini memuji Tuhan malu-malu. Dengar lagu dunia di rumah kincang-kincang. Dengar kabar Bapak mau datang. Jangan densi dan si melintang. Tapi di sini tepuk tangan. Ini dipuji aku leher seperti ini, kurang seperti ini. Saudara, surga penuh dengan pujian penyembahan. Amin. Di surga tidak ada GBI, tidak ada Pentakosta, tidak ada GBI, tidak ada Katolik. Yang ada adalah orang-orang yang suka memuji dan menyembah Tuhan.